memulai pelajaran bab yang baru, yaitu operasi hitung campuran di kehidupan nyata. Operasi hitung ini akan meliputi bilangan cacah, desimal, dan pecahan. Nah, prinsipnya itu sama seperti saat kemarin Ibu menjelaskan bilangan bulat. Jadi kalau ada operasi di dalam kurung, dia yang didahulukan, selesaikan lebih dahulu. Lalu perkalian dan pembagian itu memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Artinya ketika dalam satu operasi itu ada perkalian, pembagian, serta ada penjumlahan dan pengurangan, dahulukan yang ini, perkalian dan pembagian dulu. Lalu perkalian dan pembagian itu sejajar, jadi ketika mereka ada dalam satu operasi, dahulukan yang depan, berurutan dari yang depan. Kemudian yang terakhir, penjumlahan dan pengurangan dikerjakan berurut dari depan. Maksudnya mereka itu sejajar ke urutannya, jadi kalau mereka ada dalam satu operasi, dahulukan yang depan. Kalau yang depan itu penjumlahan dulu, ya lakukan penjumlahan dulu. Kalau yang di depan itu pengurangan dulu, ya lakukan yang pengurangan. Ibu akan mengulas sedikit tentang apa itu bilangan cacah, apa itu bilangan desimal, apa itu pecahan. Kalau cacah itu kan semua bilangan dari berapa? 0 sampai tak terhingga. Ya. Bisa 5, bisa 100, bisa 1000 dan seterusnya. Itu bilangan cacah. Tidak termasuk bulat ya. Aku lanjutkan ya. Jadi yang bilangan cacah tadi itu tidak termasuk bilangan bulat, tapi bilangan bulat yang negatif. Jadi kalau negatif 1, apakah dia masuk bilangan cacah? Bukan. Jadi bilangan cacah itu dari 0 sampai bilangan bulat positif yang lainnya, tak terhingga. Karena banyak sekali kan bilangan itu. Lanjut, kalau desimal itu yang koma-koma, bisa 1,2, bisa 0,754 misal, bisa 100,5 dan seterusnya. Desimal koma ya. Lalu yang terakhir adalah pecahan. Pecahan itu seperti yang sudah anak-anak kenal, ada pecahan biasa 1/4, 1/3, 5/2, 3/5. Lalu ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu misalnya 5 1/2, 2 1/7, 10 5/8 dan seterusnya. Gitu ya. Ini sedikit tentang bilangan cacah, desimal, dan pecahan. Selanjutnya Ibu akan langsung ke pengaplikasian contoh soal. Ibu belum akan memberikan contoh permasalahan di kehidupan nyata. Itu akan Ibu ulas setelah setelah materi ini selesai. Jadi kita coba latihan soal dulu, kita langsung gunakan soal untuk mengetahui bagaimana melakukan operasi hitung pada bilangan cacah, desimal, dan pecahan. Ya, lanjut ya. Soal pertama, ada 15 dibagi 1/2 ditambah 2 kali 1/4. Nah, ingat prinsip yang pertama, yang di dalam kurung didahulukan. Berarti kita akan menghitung ini dulu dan menghitung ini dulu. Yuk. Pertama kan 15 dibagi 1/2. Nah, supaya enak, ini kan masih menjadi campuran. Pecahan campuran ya. Jadikan pecahan biasa dulu. Berarti 15 dibagi, kalau dijadikan pecahan biasa berapa? 1 kali 2, 2, 2 tambah 1, 3. 3/2. Lalu ditambah 2 kali 1/4. Langsung aja, kalau 2 kali 1/4 kan 2 kan sama aja 2/1 ya. Jadi 2 kali 1, 2, berarti tidak usah pakai kurung, maaf. 2 kali 1, 2, 1 kali 4, 4 ya. Nah, yuk sekarang kita selesaikan yang di dalam kurung ini. 15 dibagi 3/2. Hati-hati ketika melakukan pembagian pecahan. Jadi kalau pembagian itu bukan berarti terus 15 dibagi 3. Begitu ya. Bukan, kalau pembagian itu berarti dia diping walik. Maksudnya gimana Bu ping walik itu? Berarti 15 dikali, nah yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang tadinya penyebut menjadi pembilang. 2-nya jadi di atas, 3-nya jadi di bawah. Ini diping walik namanya. Terus ditambah 2/4.
Gini. Nah, begini kan langsung kelihatan. 15 kali 2/3. Ini bisa kita lakukan coret-coret. Ini dicoret, ini dicoret. 15 dibagi 3, 5. 3 dibagi 3 kan 1. Berarti tinggal ditambahkan 5 kali 2 adalah 10. Ditambah 2/4. 2/4 bisa disederhanakan kah? Bisa menjadi 1/2. Nah, karena ini tidak ada ketentuannya, maksudnya ini disuruh mencari dalam bentuk pecahan atau dalam bentuk desimal kah, kan tidak ada ketentuannya, berarti bebas. Kalau ibu lebih enak dijadikan desimal, setengah kan 0,5 berarti 10,5, atau ini bisa juga dibuat menjadi pecahan. 10 ditambah 1/2 itu bisa juga dijadikan pecahan. 10 kan sama aja 10/1 ya, berarti kita samakan penyebutnya menjadi 2. 2 dibagi 1, 2 kali 10, 20. Yang ini tetap ya, jadi 21/2. 21/2 itu berapa? 10, 1/2 sama aja. 10,5, yang ini 10, 1/2. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Di sini ada 0,42. Membacanya bukan 0,42 ya, ingat 0,42 dibagi 0,6 dikurangi 0,65 dikali 1/13. Nah, ini kan berarti ada dua model, ada desimal, ada pecahan. Nah, kalau seperti ini lebih enak. Kalau ibu dalam melihat model seperti ini lebih enak diubah menjadi pecahan. 0,42 kita jadikan pecahan dulu. Ada dua angka di belakang koma, berarti pernya adalah per 100. 42/100 dibagi 0,6. Satu angka di belakang koma berarti pernya per 10. Diingat ya. Dikurangi 0,65, dua angka di belakang koma, tulis 65-nya, 100-nya sebagai penyebut, lalu dikali 1/13. Nah, di sini nggak ada tanda kurung, tetapi ada operasi hitung pembagian, pengurangan, dan perkalian. Artinya kita menyelesaikan pembagian dulu, lalu dikurangi, dan perkalian. Yuk, 42/100. Nah, ini bagi pembagian lagi. Ingat, ping walik. Kita kalikan, kita ganti menjadi perkalian. Lalu yang pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Dikurangi 65/100 kali 1/13. Nah, begini kan bisa kelihatan 42/100 kali 10/6. Nah, ini bisa kita coret-coret lagi. 42 dan 6 kan sama-sama bisa dicoret karena unsurnya sama. 6 bagi 6, 1. 42 bagi 6, 7. Lalu 100 juga bisa dicoret dengan 10. 100 dibagi 10, 10. 10 bagi 10, 1. Nah, sekarang kelihatan 7/10 kali 1/1 berarti 7/10. Lalu berikutnya yang ini 65/100 kali 1/13. Jadi ini bisa 65-nya dan 13-nya kita hilangkan. 13 bagi 13 kan 1. 65 bagi 13, 5. Nah, sekarang kelihatan 5/100 kali 1/1 sama dengan 5/100. Nah, sekarang kan kelihatan 7/10 dikurangi 5/100. Gimana Bu, kok besar yang belakang? Bisa dikerjakan. Samakan dulu penyebutnya. 100 ya, 100 dibagi 10 adalah 10. Lalu 10 kali 7, 70. Nah, karena ini penyebutnya 100 berarti ini tetap ya 5/100. 70 dikurangi 5, 65, pernya 100. Mau dijadikan desimal boleh 0,65. Gini.